Hai, perkenalkan nama saya Anita Teresia dengan NIM C1C0210082 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan sedikit materi mengenai teknik pengambilan sampel. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian dari populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek tersebut. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite, sedangkan jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah tetap atau jumlahnya tak terhingga disebut populasi infinite. Selanjutnya yaitu mengenai sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel atau sampel statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya atau population parameters. Penelitian dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi atau sensus atau meneliti sebagian dari elemen populasi atau penelitian sampel. Nah, alasan mengapa pentingnya dilakukan pengambilan sampel di sini ada 4, yaitu yang pertama itu keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua ada lebih cepat dan lebih mudah. Ketiga ada memberi informasi yang lebih banyak dan dalam. Dan yang terakhir itu dapat ditangani lebih teliti. Kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Teknik sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu pertama, sampel acak atau random sampel yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan yang kedua itu adalah sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teknik pengambilan sampel? Nah, yang pertama itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat namun masih ada kaitannya. Yang kedua, dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang ketiga itu untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Dan terakhir itu dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan pengambilan sampel? Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. Di sini ada 5. Yang pertama, itu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka-kerangka sampel serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang bisa terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik maupun metode pengambilan sampel yang tepat dan sesuai. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, yang kelima itu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Ada 2, yaitu pertama, pengambilan sampel probabilitas didasarkan pada konsep seleksi acak dan setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, stratified random sampling, clustered sampling, dan area sampling. Dan yang kedua jenisnya itu adalah pengambilan sampel non-probabilitas. Merupakan teknik pengambilan sampel tidak acak dan subjektif, yakni setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi systematic sampling, quota sampling, purposive sampling, dan incidental sampling. Nah, materi mengenai jenis-jenis teknik pengambilan sampel tadi merupakan materi terakhir dari penyampaian materi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Terima kasih.
kasih.